البيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Sudah sering kali saya sampaikan bahwasanya di dalam diri manusia itu ada beberapa unsur, baik itu unsur yang baru maupun unsur yang lama. Unsur yang baru yaitu api yang menjadikan nafsu amarah, angin yang menjadikan nafsu angan-angan, air yang menjadikan nafsu berkeinginan yang berlebih, dan tanah yang menjadikan nafsu mutmainah. Sedangkan unsur yang lama, yang kekal, yang awal adalah unsur ruh yang ada di dalam diri manusia. Kehidupan manusia akan mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan, banyak kerugian, banyak masalah, baik itu secara finansial, kesehatan, kedamaian hati, ketenangan hati, dan lain sebagainya. Kejadian itu terjadi karena adanya 4 unsur yang ada di dalam diri manusia yang tidak netral, tidak selaras, dan tidak seimbang. Apabila seseorang dominan unsur apinya, maka segala urusan, segala kebutuhan hidup, bahkan ketenangan hati serta kesehatannya akan mudah terbakar oleh sesuatu di luar dirinya, karena sesuatu di luar dirinya itu pasti akan merespon unsur api yang ada di dalam diri manusia. Begitu juga dengan terlalu dominannya unsur angin, unsur air yang ada di dalam diri manusia. Semua harapan, semua kesehatan, semua ketenangan hati akan mudah tertiup oleh angin dan hanyut oleh air yang semuanya itu hanya merespon apa-apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam meditasi kuantum, kita menekankan tentang penetralan, pelepasan unsur api, angin, dan air di dalam diri manusia, sehingga seseorang itu sampai kepada jiwa mutmainah atau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini didominasi oleh unsur tanah yang ada di dalam diri manusia. Apabila seseorang telah mencapai ketenangan, maka apapun yang dia inginkan akan tumbuh, kesehatannya pun akan tumbuh, cita-citanya pun akan mudah tumbuh, usahanya, rumah tangganya pun akan mudah tumbuh menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berkah, sesuatu yang penuh keberlimpahan, kedamaian hati, kebercukupan fid dunia wal akhirah. Di dalam diri manusia ada yang namanya sulbi. Sulbi inilah yang merekam jejak kehidupan manusia. Filenya itu ada di dalam sulbi. Baik itu tentang kodok, kodarnya, takdirnya, semuanya itu terekam di dalam sulbi manusia. Di samping sulbi merekam tentang kodok, kodar, nasib, takdir manusia itu sendiri, juga merekam jejak daripada leluhurnya,
juga ada rekam jejak daripada anak cucunya di kemudian hari. Apabila diri kita sering memelihara, sering mengunjungi, sering melihat, sering memperhatikan sulbi kita, maka diri kita sesungguhnya telah membuka kotak Pandora. Di situ kita akan mengetahui, di situ akan terbuka tentang nasib kita, tentang nasib leluhur kita, tentang nasib anak-anak cucu kita, tentang kehidupan leluhur kita di alam barzakh, tentang kehidupan anak cucu kita nanti di kemudian hari. Tetapi jarang sekali seseorang yang mampu membuka kotak Pandora tersebut sehingga tidak mengetahui dan buta akan kabar dari sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya, buta dari kabar alam barzakh, bagaimana leluhurnya berada di dalamnya, dan buta dari kabar nasib-nasib anak cucunya kelak di kemudian hari. Sering sekali apa yang saya sampaikan menimbulkan sebuah kontroversi, pertanyaan, keraguan, bahkan ada di antara orang yang menganggap saya telah berbohong tanpa mereka mau mempraktekkan. Padahal untuk mempraktekkan meditasi kuantum ini begitu mudah, dan semuanya itu gratis tanpa berbayar. Apa-apa yang saya sampaikan baru bisa dan bertemu kebenarannya setelah seseorang itu menyelami, melakukan meditasi seperti apa yang saya sampaikan. Baru menemukan, mengalami, merasakan bahwa kotak Pandora yang ada di dalam sulbi kita itu terbuka dengan meditasi unsur tanah. Kenapa untuk mengetahui rahasia di dalam sulbi kita ini begitu penting? Karena rahasia di dalam sulbi kita ini mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan anak cucu kita. Apabila kita tidak mampu menyelesaikan, apabila kita tidak mampu menyelaraskan, maka kehidupan kita akan mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak penyakit, banyak kesulitan, banyak kerugian yang akan kita tanggung di dalam kehidupan ini. Sering sekali seseorang itu sakit, didiagnosa tidak ada penyakitnya, diobatkan ke tempat-tempat pengobatan alternatif tidak kunjung datang. Namun ternyata sakitnya itu ada dan disebabkan oleh hawa leluhurnya, energi leluhurnya, di mana di dalam perjalanan kehidupan dunia beliau belum pernah sempurna, beliau belum pernah menemukan dan bertemu dengan cahaya Allah di dalam kehidupannya. Maka di dalam sulbi inilah leluhur kita menitipkan rekam jejak perjalanan yang harus kita bawa, harus kita sempurnakan sehingga menemukan cahaya. Dengan bertemunya cahaya tersebut, niscaya perjalanan leluhur kita akan menemukan pengampunan daripada Allah, jalan untuk menyempurnakan rohaninya. Entah dia mau dilahirkan kembali atau langsung ditempatkan di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah, karena kita telah mampu menyempurnakan file titipan daripada leluhur kita yang terekam di dalam sulbi kita. Begitu juga dengan sulbi ini. Apabila orang tua kita
Atau kita pernah mempunyai anak yang belum berumur 4 bulan tetapi telah keguguran. Kadang kita tidak memperhatikan, tidak memperlakukan janin tersebut laksana seorang bayi, seorang janin yang lahir setelah 4 bulan. Dan itu terekam di dalam sulbi kita, dan hawanya akan mempersulit kehidupan kita. Dan apabila kita tidak mampu dan belum bisa menyelaraskan, menolong, menghormati, menghargai janin yang lahir dari rahim keluarga kita, maka dia akan menuntut balas di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan mempersulit kehidupan kita, akan membuat kesehatan kita terganggu, akan membuat ekonomi kita pun akan terganggu. Dengan meditasi unsur tanah yang duduk bersila seperti ini, dan ketenangannya kita fokuskan ke dalam sulbi, insya Allah ketenangan yang kita kirimkan di dalam sulbi tadi akan menenangkan file-file leluhur kita dan akan memberikan ketenangan serta cahaya file-file yang tersimpan di dalam sulbi kita untuk anak cucu kita. Ketenangan itu adalah hakikatnya cahaya, dan ketenangan itu adalah bersumber daripada jiwa mutmainah, dan jiwa mutmainah inilah yang terhubung dengan Allah. Maka cahaya ketenangan yang ditimbulkan dari meditasi kuantum unsur tanah, ketenangan itu adalah wujud cahaya yang tersambung dengan Allah, yang tersambung dengan Rasulullah. Sehingga apabila ketenangan itu kita fokuskan ke dalam sulbi kita, maka cahayanya akan menyinari rekam jejak leluhur kita dan rekam jejak anak cucu kita, menerangkan, mencahayai, menjadi pelita sehingga mampu menyempurnakan perjalanan dan rohani leluhur kita. Di samping itu, di dalam sulbi kita inilah sebenarnya sebuah pintu untuk menuju alam barzakh, sebuah pintu yang menghubungkan alam barzakh. Apabila kita sering mengirim ketenangan dengan meditasi kuantum dan unsur tanah yang kita lakukan, maka alam barzakh yang kita suatu saat nanti akan singgah di alam tersebut akan menjadi terang, akan menjadi indah, penuh ketenangan dan penuh kebahagiaan serta keteduhan. Kalau kita tidak menghiasinya saat ini, kapan lagi kita akan menghiasi alam barzakh kita? Di samping itu, dengan kita istiqomah menyelaraskan, memfokuskan, mengalirkan, membiaskan ketenangan unsur tanah di dalam meditasi kuantum, di dalam sulbi kita, niscaya alam barzakh itu terbuka bagi kita, meskipun kita masih berada di dalam kehidupan dunia ini. Karena di dalam diri kita sudah lengkap, ada 7 langit, ada 7 bumi, ada 7 sifat, ada martabat 7, ada 7 latifah, ada 7 alam, ada 7 ayat Al-Fatihah yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya itu adalah suatu lambang, dan pintunya, keberadaannya bisa dibuka saat ini, saat jasad ini masih ada nyawanya. Maka dengan meditasi kuantum, dengan meditasi unsur tanah, ketenangannya kita biaskan di dalam sulbi kita,
agar kita mengetahui segala hal yang membuat carut-marutnya kehidupan kita, carut-marutnya kehidupan anak cucu kita, carut-marutnya kehidupan orang-orang di sekitar kita dan keluarga kita. Biasanya itu lebih berat disebabkan oleh adanya rahasia di dalam sulbi yang di dalamnya mengandung file leluhur kita, file anak cucu kita, dan file takdir, kodok, dan kodar kehidupan kita. Pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, tidak kekurangan suatu apapun, tidak sakit, tidak lapar, tidak haus, tidak miskin, tidak sempit, tidak bersedih, dan lain sebagainya. Yang membuat manusia itu di dalam kesulitan, di dalam kerugian, dan dia mengalami berbagai penyakit. Hal itu karena 4 unsur yang baru yang menjadi batang tubuh manusia itu tidak selaras, tidak dipelihara, tidak dinetralkan, sehingga dia menjadi besar dan liar, mengundang unsur api, angin, air dari luar diri kita dan akan mendatangi diri kita, sehingga diri kita mengalami segala penyakit, segala kekurangan, dan segala kesedihan di dalam kehidupan. Dengan meditasi kuantum, maka kita akan menyelaraskan, kita akan melepaskan, kita akan menormalkan kembali unsur api, air, anginnya, sehingga selaras dengan unsur tanah, sehingga kita menjadi dan kembali menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, yang tidak kekurangan suatu apapun, mulia bukan karena dimuliakan, kaya bukan karena kekayaan. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, marilah kita kembali ke dalam kesempurnaan diri kita. Semoga manfaat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.